Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lala Pramrita, nomor absen 12, kelas 2E Akuntansi Manajemen. Kali ini saya akan mempraktekkan transaksi persediaan. Baik, di transaksi persediaan kali ini dimulai pada tanggal 16 Januari 2023. Perusahaan memberikan produk secara cuma-cuma ke beberapa pelanggan perusahaan yang telah menjadi pelanggan setiap perusahaan. Oke, yang pertama kita akan membuat akunnya dulu. Kita klik di buku besar, kemudian akun perkiraan. Tipe akunnya kita ubah menjadi beban. Setelah itu kita isikan kode perkiraannya sesuai yang ada di modul. Yaitu di 6104. Setelah itu kita isikan nama akunnya, yaitu beban pemasaran. Setelah itu disimpan. Tanggal 16 Januari, kita lanjutkan ke bagian persediaan, kemudian kita sesuaikan persediaannya. Tanggalnya diubah jadi 16 Januari 2023. Kemudian yang akan kita sesuaikan adalah flat source. Jumlahnya ada 15. Kemudian gudangnya kita ganti ke gudang store. Oke, kita klik lanjut. Oh ya, sebelumnya karena kita menyesuaikan ini akan dikurangi karena akan dibagi-bagikan, kita klik yang pengurangan. Kemudian klik lanjut. Ke info lainnya, kita ganti akun penyesuaiannya yang sesuai. Di sini terlihat belum ada ya beban pemasaran. Kita pergi dulu ke pengaturan. Ke preferensi. Oke, kita ke akun perkiraan di persediaan. Akun penyesuaiannya kita tambahkan dengan beban pemasaran. Setelah itu kita klik simpan. Pada tab penyesuaian persediaan, kita isikan akun penyesuaiannya dengan beban pemasaran. Kemudian disimpan. Setelah itu kita lihat daftarnya yang telah kita isikan.
Di bagian info lainnya, kita tambahkan keterangan yang sesuai dengan transaksi. Setelah itu kita cek totalnya, kemudian kita simpan jika sudah sesuai, maka keterangannya sudah muncul. Kalau untuk memunculkan totalnya, kita tinggal checklist yang total, kemudian dia akan muncul nominalnya. Oke, kita tutup tab yang tidak diperlukan, kemudian kita lanjutkan. Kita lihat rincian jurnalnya untuk memastikan apakah transaksinya itu sudah benar. Beban pemasaran pada persediaan barang. Persediaan barang di kredit berarti persediaan barangnya sudah keluar atau sudah berkurang. Lanjut ke tanggal 17 Januari 2023, mengadakan paket promo. Maka kita akan menambahkan barang dan jasa kita. Caranya pergi ke persediaan, barang dan jasa, kita tambahkan paket promo Valentine-nya. Nama barangnya adalah paket Valentine. Kategori barangnya kita lihat di modul adalah umum. Kemudian jenis barangnya itu grup. Satuannya adalah paket ya harusnya. Ini belum saya sesuaikan. Harga jualnya kita tulis 700.000. PPN-nya kita masukkan 11%. Rincian grupnya kita kasih apa aja sih dalam satu paket itu. Ada kemeja, satu kemeja dengan satu blus. Oke, sudah masuk semua. Kemudian untuk tab akun, gambar, dan lain-lainnya tidak perlu dirubah. Kita klik simpan. Di tanggal 18 Januari ini ada pembelian secara tunai untuk paket Valentine sebanyak 5 paket. Kita ke penjualan, kemudian faktur penjualan. Produk yang dibeli itu 5 paket Valentine. Pelanggannya itu adalah pelanggan umum. Kemudian tanggalnya kita ganti dengan 18 Januari 2023. Selanjutnya barangnya kita pilih.
paket Valentine sebanyak 5. Oke, kita klik lanjut. Kemudian di situ satuannya masih pieces ya, paket Valentine-nya. Kita harus sesuaikan satuannya. Kita pergi ke persediaan, kemudian kita klik daftar persediaannya. Kita pilih paket Valentine yang akan kita sesuaikan satuannya. Kita ketikkan saja satuannya adalah paket. Simpan. Kemudian simpan data. Kita tutup tab yang tidak perlu. Kemudian kembali ke faktur penjualan. Kita bisa hapus dulu barangnya, kita inputkan ulang. Satunya sudah berganti menjadi paket. Ke info lainnya, tanggal pengirimannya hari itu juga, yaitu 18 Januari. Secara tunai melalui kas ya, kita langsung proses pembayaran. Kita tunggu prosesnya. Lanjut, banknya itu kita ganti menjadi kas IDR. Nilainya seluruhnya, nilai pembayarannya, tanggalnya kita ganti 18 Januari juga, karena belinya tunai maka dibayar hari itu juga. Selanjutnya info lainnya benar ya, tunai. Kemudian kita klik simpan. Oke, lanjut lagi. Kita cek sisa uang kas IDR kita berapa. Di modul kayaknya Tibo ya, harusnya itu 3.885.000. Oke, baik, kita langsung cek di tanggal 18. Oke, udah lunas ya tagihannya. Lanjut ke kas dan bank, history bank. Sampai dengan 18 Januari, kita cari datanya. Oke, kita cocokkan. Mohon maaf tadi salah pengertian. Ternyata saldonya benar ya, 8.885.000. Mutasinya yang 3.885.000.
Kita tutup tabnya. Kita lanjut ke tanggal selanjutnya, 19 Januari, menerima pesanan khusus job posting dari CV Untung Bersama, yaitu produknya Flatsus. Biaya yang dikeluarkan adalah 250.000 dan dialokasikan ke beban operasional lainnya. Barang dikeluarkan dari gudang store, akunnya persediaan dalam proses, jumlahnya 10 pieces ya tadi. Kemudian dengan data di tabel, kita lanjut ke bagian menu persediaan. Kemudian ke pekerjaan pesanan. Kita ganti tanggalnya jadi 19 Januari 2023. Kemudian kita pilih barang dan jasa yang akan dibuat menjadi pesanan khusus, yaitu Flatsus, banyaknya adalah 10 dari gudang store. Oke, klik lanjut. Kemudian di biaya lainnya kita tambahkan biaya yang dikeluarkan, yaitu di biaya operasional ya. Beban operasional lainnya jumlahnya adalah 250.000. Oke, kita klik lanjut. Setelah itu di info lainnya, referensi pelanggan, ini itu adalah CV Untung Bersama. Karena dia belum ada, maka kita simpan saja CV untungnya. Oke, setelah itu akun pekerjaannya kita isi persediaan dalam proses. Selanjutnya kita simpan pekerjaan pesanannya, kemudian kita tutup. Lanjut ke persediaan, kita tambahkan persediaan dalam pesanannya ya, Flatsus pesanan kita masukkan ke nama barang, kemudian kategori barangnya itu adalah fashion wanita, kemudian satuannya pieces, di bagian penjualan dan pembelian kita masukkan
Harga jualnya sebesar 950.000. PPN-nya kita tambahkan 11%. Di stok akun dan lain-lainnya tidak perlu diubah, kita simpan saja. Kita tutup barang dan jasa, kemudian lanjut di transaksi berikutnya. Mengirimkan barang sekaligus tagihan. Oke, kita pergi ke persediaan, kemudian penyelesaian pesanan, tanggalnya diubah 20 Januari 2023. Nomor pekerjaannya kita pilih karena memang hanya satu ya tadi. Tipe penyelesaiannya sudah default. Kemudian kita cari flatsus pesanan, kuantitinya 10. Gudangnya di gudang store. Lanjut. Sudah sesuai. Di info lainnya tidak ada yang perlu dirubah. Kita cek di modulnya. Selanjutnya kita simpan. Kita tutup tabnya, kemudian lanjut. Ke penjualan. Ada di faktur penjualan. Pelanggannya adalah CV Untung Bersama. Kemudian tanggalnya 20 Januari 2023. Kita ambil dari pesanan. Oke. Karena kita sebelumnya tidak melakukan pesanan penjualan, maka dia tidak akan masuk ke data pesanan. Kita langsung pilih barangnya, dicari atau pilih barang dan jasa yaitu flatsus pesanan. 10 pieces dari gudang store. Klik lanjut. Untuk info lainnya, tanggal pengiriman kita rubah jadi 20 Januari 2023. Memakai mobil box. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya, tanggal 20, perusahaan melakukan pemindahan barang dari gudang belakang ke gudang store. Blus dan pantofel. Oke, kita ke persediaan. Pemindahan barang. Oke, prosesnya yang pertama ada kirim barang ya. Dari gudang mana? Dari gudang belakang. Gudang tujuannya adalah gudang store. Kemudian barangnya blus dan pantofel.
harusnya sebanyak 5, kemudian pantofel sebanyak 5 juga. Kita klik lanjut, tanggalnya kita rubah 20 Januari 2023. Kita baca lagi info lainnya. Oke, semuanya sudah terisi. Di info lainnya kita ketikkan keterangan yang sesuai, yaitu pemindahan barang dari belakang ke store. Selanjutnya kita klik simpan. Kita cek daftarnya ya. Mohon maaf, kita ke transaksi selanjutnya, yaitu proses penerimaan barang. Dari gudang belakang ke gudang store, tanggalnya kita rubah, kemudian kita ambil dari pengiriman barang, kita terima semuanya, klik lanjut. Oke, di infonya tetap sudah diterima ya. Kita klik simpan. Lalu kita lihat daftarnya sudah diterima seluruhnya. Dari belakang ke store. Selanjutnya di tanggal 21 Januari, membuat bundling barang, couple set. Detailnya, satunya paket 550.000, kemudian 1 jeans, 1 flatsus, dan pakai PPN 11%. Oke, kita salin nama paket promonya. Kemudian masuk ke persediaan. Barang dan jasa kita tambahkan couple set menjadi bagian dari persediaan kita. Kategori barangnya adalah umum. Oke. Satuannya paket 550.000 per paket, jeans, flatsus. Kita masukkan satu persatu. Satuannya paket. Kemudian ke penjualan atau pembelian. Oh ya, jenis barangnya grup ya. Penjualan atau pembeliannya itu 550.000. PPN-nya 11%. Rincian grupnya itu ada apa aja di dalam couple set. Ada flat shoes 1 dan juga ada jeans 1. Oke. Untuk akun, gambar, dan lain-lainnya tidak perlu diisi. Kita klik
simpan, kita tutup tab barang dan jasa, kemudian kita lanjut ke 22 Januari 2023. Trade Fast, tertarik untuk membeli secara kredit couple set sebanyak 20. Oke, kita pergi ke penjualan, kemudian faktur penjualan. Kita pilih pelanggannya adalah Trade Fast. Tanggalnya 22 Januari 2023. Kita pilih couple set. Nah, di sini ada keterangan, ternyata saya tadi salah memasukkan harga ya. Harusnya harganya itu saya masukkan di harga penjualan. Tadi kayaknya ada di harga diskon kayaknya. Oke, kita perbaiki saja. Pergi ke persediaan. Kita klik daftar yang udah pernah kita input. Kita pilih couple set. Di penjualan pembeliannya. Kita isikan harga yang benar, yaitu 550.000. Kemudian kita simpan, kita tutup tab barang dan jasa. Kita masukkan ulang couple set sebanyak 20 paket dari gudang store. Diubah gudangnya menjadi gudang store. Ke info lainnya, tanggal pengirimannya hari itu yaitu 22 Januari. Tidak ada biaya lainnya juga. Setelah dicek, kemudian sesuai, kita klik simpan. Selanjutnya di tanggal 23 Januari, melakukan pengecekan fisik, ternyata ada satu hijab yang cacat.
Oke, kita akan bebankan dia ke barang rusak. Kita buat dulu akun bebannya ke akun perkiraan. Kemudian tipe akunnya adalah beban. Kodenya 6105. Namanya adalah beban barang rusak. Saldo dan lain-lainnya tidak ada, kita simpan. Lanjut ke penyesuaian persediaan untuk mengeluarkan satu hijab yang rusak tadi. Tanggalnya 23 Januari 2025. Cari barang yang rusaknya, hijab. Kita klik yang pengurangan karena dia akan dikeluarkan dari gudang. Kuantitasnya ada 1. Gudangnya adalah gudang store. Apa belakang ya? Oh, dari gudang belakang. Oke, klik lanjut. Info lainnya, akun penyesuaian ini adalah beban barang rusak ya tadi, karena dia belum muncul di situ, maka kita pergi ke setting dulu. Kita setting akun penyesuaiannya, kita tambahkan beban barang rusak. Preferensi, akun perkiraan di persediaan, kita tambahkan akun penyesuaiannya. Beban barang rusak. Kemudian kita simpan. Oke, setelah itu baru kita bisa masukkan akun beban barang rusaknya. Selanjutnya kita klik simpan. Kita tutup tab yang tidak diperlukan. Di akun penyesuaian persediaan yang terakhir tadi, kita kasihkan keterangan, mohon maaf karena terlewat. Kita kasih keterangan yang sesuai. Karena tadi kita mengeluarkan barang yang rusak dari gudang belakang, kita kasih dia keterangan. Penyesuaian persediaan rusak, atau kita ganti aja penyesuaian hijab rusak gitu, biar spesifik. Selanjutnya kita simpan. Lanjut di persediaan di barang dan jasa. Mohon maaf, barang per gudang kita cek berapa total hijabnya periode sampai 23 Januari. Ternyata ada 249 sesuai dengan yang ada di modul. Itu ada 249, berarti sudah benar. Lanjut tanggal 24 Januari 2023.
Kita tutup tab yang tidak sesuai, tab yang sudah tidak digunakan. Kemudian manajemen memutuskan untuk menaikkan harga jual untuk Flatsus sebanyak 10%. Berlakunya tanggal 1 Februari 2023. Oke. Kita sesuaikan harga kenaikannya. Ada di preferensi. Kemudian di penjualan. Oh, di fitur penjualan ya, mohon maaf kita centang dia. Semuanya aja dicentang nggak apa-apa. Pergi ke penjualan, kemudian kita cari menu penyesuaian harga. Kategori penjualannya umum. Yang disesuaikan adalah harga, kemudian mulai berlakunya tanggal 1 Februari 2025. Sesuaikan di kolom tanggal mulai berlaku. Selanjutnya yang disesuaikan adalah harga dari Flatsus sebanyak 10%. Untuk menghitung kenaikan harga ini, kita bisa manfaatkan fitur kalkulator yang ada di samping angka harga baru. Kita klik, karena kenaikannya 10%, berarti total harganya itu adalah 110%. 110% jika dijadikan dengan desimal adalah 1,1. Jadi itu bisa langsung aja kita kalikan dengan 1,1. 210.000 dikali dengan 1,1 itu hasilnya adalah, oke, kita use, dia adalah 231.000. Karena dia naik, berarti otomatis harganya bertambah. Jadi 231.000. Kita lanjutkan. Di info lainnya, kita kasih dia keterangan Flatsus naik 10% per 1 Februari 2023. Kemudian kita simpan di daftar datanya, sudah tersimpan juga. Kemudian kita tutup tabnya.